Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niani Hayatul Hikmah dari 1 KPIE dengan NIM 2176. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah masuknya Islam di Banyumas. Yang pertama ada agama memiliki dua dimensi, yaitu secara teologi dan historis. Sebagai teologi, Agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungannya yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk identitas yang baru yang bersifat kompromistis. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari dalam konteks kebudayaan. Masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pendalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara yang beraktivitas berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pendalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Keresidenan Banyumas, Kedung, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota, dan kaum priayi yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Kedua kelompok sosial masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestise yang tinggi, yaitu kelompok ningrat. Wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tak bisa lepas dari ekstensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruksi kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa, misalnya masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumas merupakan bentuk lanjutan dari Jawa asli Kawi. Sementara Jawa Wetanan merupakan bentuk dari proses politis utama Sutawijaya. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan Jawa sentral yang memberi pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk wilayah JTBS. Dalam kehidupan keberagaman Hindu-Buddha merupakan kepercayaan mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan lokal. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hardiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hardiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram 10. Banyumas yang semulanya sebagai bagian Kerajaan Kesultanan Pajang
mengikuti perubahan yang beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Penembahan Senopati atau Raden Sutawijaya 1987 sampai 1601. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama. Corak Islam Kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk Banyumas. Tradisi Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada masa Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen yang bisa diterima secara masif. Islam Kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan kepada orientasi substantif dari keagamaan. Kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya seperti bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar, Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan keislaman, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Dalam kehidupan sosial politik, pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Pajajaran Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasabah abad ke-15, sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasabah II dan Kadipaten Banyumas abad 16 sampai dengan 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipaten Anom Wirautama, Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasabah I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pendalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sindwala Bojonggaluh dan beribu kota di daerah Medanggili.
Jika dilihat dari luas wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba yang terdiri dari 9 kerajaan. Salah satu alasan bahwa ke-9 kerajaan Galuh adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Banyumas, Bumiayu, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedung, Kulon, Progo, hingga Purwodadi. Jika di lereng Gunung Slamet muncul kerajaan Galuh Purba yang melahirkan kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang kerajaan Salak Negara yang pada tahun 130 sampai 362 Masehi dan penerus suksesnya kerajaan Tarumanegara abad 6 sampai 7. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di tanah Nusantara. Kekuasaan Tarumanegara secara geografis memang tak terlalu luas, yaitu hanya meliputi Banten, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Sebenarnya sejarah kerajaan di wilayah Banyumas, Galuh Purba jauh lebih tua daripada kerajaan Pajajaran. Namun, keberadaan Kabupaten Pasir Leluhur yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran juga memiliki dimensi historis tersendiri bahwa Pajajaran pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas. Secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa embrio besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Namun, pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh. Karenanya pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, maupun Mataram. Selain itu, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terrealisasi oleh pegunungan sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan Banyumas adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan pada kala itu. Sebagai contohnya misalnya aliran sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Yang selanjutnya ada Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang membuat atas nama Islam bergerak purifikasi pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam dari berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang berpegang teguh pada peraturan-peraturan berdasarkan
Interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Menurutnya, tradisi yurisprudensi klasik hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Dasar-dasar teologi Wahabi yang dibangun oleh seorang fanatik abad ke-18 yaitu Muhammad ibnu al-Wahhab. Dengan semangat Puritan, ia hendak membebaskan Islam dari semua perusakan yang diyakininya telah menggerogoti Islam seperti tasawuf, tawasul, rasionalisme, ajaran Syiah, dan berbagai praktik inovasi bid'ah. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi mudahnya spirit pembaharuan Wahabi diterima oleh beberapa ulama Indonesia. Di antaranya adalah karena medan dakwah Nusantara yang berhadapan langsung dengan ajaran animisme, dinamisme, dan pengaruh Hindu-Buddha. Selanjutnya ada tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan Abdul Rahman Wahid. Sejak masa pasca Soeharto, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat, diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam menyebarkan Islam. Dengan demikian, Islam moderat dalam konteks keindonesiaan adalah Islam yang menunjukkan bukan ekstrim atau radikal, anti terhadap kekerasan atau tidak menempuh garis keras dalam mengimplementasikan keberislamannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.